Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana, nomor standbook K421211120. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan makna, tujuan, fungsi, dan istilah pendidikan jasmani. Yang pertama, ada makna pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif dan efektif dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Melalui aktivitas jasmani, anak akan memperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan sebagai berikut. Aktivitas jasmani untuk pendidikan jasmani ini dapat melalui olahraga atau non-olahraga. Pengertian pendidikan jasmani telah banyak diterangkan oleh para ahli pendidikan jasmani. Di antaranya adalah Williams menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu aktivitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Singer membatasi mengenai pendidikan jasmani sebagai pendidikan melalui jasmani berbentuk suatu program. Aktivitas jasmani yang medianya gerak tubuh dirancang untuk menghasilkan beragam pengalaman dan tujuan, antara lain belajar, sosial, intelektual, keindahan, dan kesehatan. Yang kedua, ada tujuan pendidikan jasmani. Berdasarkan pemahaman mengenai hakikat pendidikan jasmani, maka tujuan pendidikan jasmani sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Pendidikan jasmani sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya karena pendidikan jasmani merupakan bagian yang integral dari pendidikan pada umumnya melalui aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani yang meliputi berbagai aktivitas. Tujuan pendidikan pada umumnya secara umum, tujuan pendidikan digolongkan menjadi 3 ranah dominan, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Secara khusus, sejumlah ahli pendidikan jasmani mengumumkan pendapat mengenai tujuan pendidikan jasmani seperti Agnes Stanley. Ada 5 aspek tujuan pendidikan jasmani, yaitu perkembangan kesehatan jasmani atau organ-organ tubuh, perkembangan mental emosional, perkembangan neuromuskular, perkembangan sosial, dan perkembangan intelektual. Yang ketiga, ada fungsi pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani terbagi 3. Yang pertama, aspek organik, aspek neuromuskuler, aspek perseptual. Definisi dan deskripsi arti dari pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan dalam merupakan media pendorong atau melatih perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter mental dan emosional, spiritual, dan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional, pendidikan jasmani olahraga kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, dan emosional yang selaras dan seimbang. Gerak dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani, yang berarti aktivitas jasmani sebagai objek kajian dari pendidikan jasmani. Melalui aktivitas jasmani adalah tujuan pendidikan dapat dicapai. Aktivitas jasmani berpusat dan bergerak manusia. Oleh karena itu, guru pendidikan jasmani harus memahami sungguh mengenai gerak manusia sebagai titik sentral pendidikan jasmani, sehingga diharapkan dapat membantu peserta didik dapat bergerak secara efektif dan efisien serta aman dalam kelakuan. Faktor untuk kerja jasmani merupakan faktor paling pengaruh dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Faktor ini terdiri dari pertama, yaitu faktor yang mendasari semua gerak. Faktor yang untuk kerjasama seperti kekuatan, kecepatan, daya ledak, keseimbangan, keletukan, daya tahan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan kebelahan. Kedua adalah faktor aktivitas universal atau kemampuan gerak dasar yang terdiri dari lokomotor, non-lokomotor, dan manipulasi. Ketiga adalah gerak khusus yang diperoleh melatih yang insentif dan merupakan keterampilan yang spesifik. Secara khusus, Singer menyatakan bahwa keberhasilan gerak seorang dipengaruhi oleh faktor pribadi yang meliputi karakteristik jasmani, kemampuan gerak, rasa aman, kemampuan perseptual, kecerdasan, dan emosi. Sedangkan materi pendidikan jasmani yang tercantum dalam kurikulum tingkat
satuan pendidikan dari tingkat pendidikan dari sampai sekolah menengah tingkat atas terdiri dari 7 komponen atau bidang, yaitu pemain dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik, aktivitas luar kelas, kesehatan. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.